Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mihran Badruzzaman. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan metode dan implementasi teorema Bayes. Latar belakang dan pentingnya teorema Bayes. Teorema Bayes adalah memperbarui keyakinan secara rasional untuk keputusan lebih terstruktur. Keputusan sehari-hari penuh ketidakpastian, seperti diagnosis medis, penyaringan spam, dan prediksi cuaca. Teorema Bayes sebagai alat kunci untuk memperbarui probabilitas setelah informasi baru, mengukur dan memperbaiki keyakinan sehingga keputusan menjadi lebih informasional dan terstruktur. Hasil peluang peristiwa dihitung lebih tepat, meningkatkan kualitas keputusan. Tujuan pembelajarannya itu memahami konsep dasar probabilitas dan peluang bersyarat, menjelaskan rumus dan makna tiap komponen teorema Bayes, menyusun langkah sistematis untuk menyelesaikan soal teorema Bayes, mengenali penerapan nyata di bidang medis, TI, dan sistem rekomendasi, memahami kelebihan dan keterbatasan penggunaan teorema Bayes. Konsep dasar probabilitas. Definisi, notasi utama, dan contoh sederhana sebagai dasar teorema Bayes. Probabilitas adalah ukuran kemungkinan kejadian bernilai antara 0 dan 1. Contoh, peluang angka genap saat melempar dadu 3/6 atau 0,5. Notasi PA menyatakan peluang peristiwa A. Gabungan antara P, A, dan B sama dengan A dan B terjadi bersamaan. Ada union P, A, dan U, peluang salah satu atau kedua menjadi kejadian terjadi. Lalu ada dasar penting sebelum mempelajari teorema Bayes. Peluang bersyarat dan relevansinya. Inti untuk memahami teorema Bayes lewat konsep dan contoh sederhana. Definisi P, A, B, probabilitas A terjadi setelah diketahui B terjadi. Rumus PA dan B sama dengan PA union B, P per PB dengan PB tidak sama dengan 0. Contoh, peluang flu pada orang yang sudah demam berbeda dari peluang flu umum. Mengapa penting? Dasar penerapan teorema Bayes dalam pengambil keputusan berbasis bukti. Pernyataan formal teorema Bayes, rumus utama dan makna tiap komponen untuk pembaruan probabilitas. P, A, dan B, peluang hipotesis A setelah bukti B posterior. Yang kedua ada P, B, atau A, peluang bukti B jika A benar, yaitu disebut likelihood. P atau A, peluang awal A sebelum bukti prior. Yang keempat ada PB, peluang bukti secara keseluruhan evidence. Yang kelima ada rumus PAB sama dengan PBA titik dikali PA dibagi PB untuk memperbarui probabilitas saat ada data baru. Interpretasi intuitif teorema Bayes memperbarui keyakinan ketika bukti baru muncul. Prior, dugaan awal. Likelihood, seberapa mungkin bukti B jika A benar. Posterior, dugaan diperbarui. Proses mirip cara berpikir manusia menyesuaikan pendapat setelah melihat fakta. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Andrea. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Muhammad Irfan Badruzzaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah sistematis penyelesaian soal teorema Bayes. Panduan ringkas 5 langkah untuk menghitung dan menafsirkan, yaitu identifikasi hipotesis dan bukti. Yang kedua, catat peluang yang diketahui. Terus hitung BP jika perlu. Yang keempat, gunakan rumus Bayes. Yang ketiga, interpretasi hasil. Selanjutnya, contoh kasus medis teorema Bayes, yaitu menghitung peluang nyata sakit setelah tes positif dengan angka real.
Yang pertama, prevalensi penyakit 1% berbanding dengan penyakit sama dengan 0,01. Yang kedua, sensitivitas tinggi 99% berbanding positif atau penyakit sama dengan 0,99. Yang ketiga itu false positif 5% dengan positif atau tidaknya penyakit sama dengan 0,05. Yang keempat, tujuan hitung penyakit atau positif menggunakan teorema Bayes. Yang kelima, inti yaitu meskipun tes positif posterior sering jauh lebih rendah karena banyak orang sehat. Selanjutnya, implementasi teorema Bayes di dunia nyata, contoh nyata di medis, filter spam, dan deteksi penipuan. Yang pertama, medis, yaitu merevisi diagnosis setelah hasil tes untuk menyesuaikan probabilitas penyakit. Yang kedua, filter spam, yaitu mengupdate peluang spam berdasarkan kata pengiriman dan pola isi email. Yang ketiga, deteksi penipuan, yaitu memperbarui keyakinan terhadap transaksi berdasarkan pola perilaku. Yang keempat, intisari, yaitu teorema Bayes bukan sekadar teori atau dasar teknologi pintar untuk keputusan probabilistik sehari-hari. Selanjutnya, kelebihan teorema Bayes. Mengapa Bayes berguna untuk statistik dan pengambilan keputusan? Yang pertama yaitu karena kerangka yang jelas menggabungkan prior dan data baru sehingga keputusan lebih terinformasi. Yang kedua, memungkinkan pembaharuan keyakinan bertahap setiap ada bukti baru tanpa melalui dari awal. Yang keempat, fleksibel untuk konteks sederhana hingga machine learning kompleks. Terus yang keempat, intuitif, yaitu meniru cara berpikir manusia menyesuaikan pendapat berdasarkan bukti. Keterbatasan dan tantangan teorema Bayes. Yang pertama, ketergantungan prior yang bias dapat menyebabkan posterior menyesatkan. Yang kedua, kompleksitas komputasi. Yang keempat, kualitas data. Yang kelima, rekomendasi. Kesimpulan dari peran teorema Bayes yaitu teorema Bayes mengubah prior menjadi posterior saat data baru tersedia. Yang kedua, dasar probabilitas, peluang bersyarat, dan rumus Bayes. Yang keempat, penerapan luas, medis, keamanan digital, sistem rekomendasi. Yang keempat, keterbatasan sensitif pada prior dan kompleksitas komputasi. Yang kelima, masih fondasi utama untuk keputusan di kondisi ketidakpastian. Sekian dari presentasi kelompok saya. Terima kasih.